Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita dari STIBMT, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang public relation. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat sekitar. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra positif perusahaan dan pandangan baik masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Tujuan public relation sebagai berikut, yakni 1. Efektif dalam membangun kesadaran merek dan branding, mempromosikan saling pengertian antara kelompok sasaran dan perusahaan, meningkatkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation, mensupport bauran pemasaran, meningkatkan citra perusahaan yang positif terhadap publik. Beberapa tujuan public relation menurut para ahli. Ini sebagai contohnya, Rosalinda Ruslan berpendapat public relation adalah untuk menumbuhkan kebanggaan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal ataupun masyarakat dan konsumen, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun mengenalkan merek dan pengetahuan merek. Yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Adapun prinsip dasar public relation, terdapat 6 prinsip dasar. Yang pertama ialah sampaikan kebenaran, biarkan publik tahu tentang yang sebenarnya terjadi, serta berikan gambaran yang akurat tentang karakter, idealisme, dan praktek perusahaan. Yang kedua, bukti yang tindakan. 90% persepsi publik terhadap organisasi ditentukan oleh perbuatan, 10% sisanya ditentukan oleh pembicaraan. Yang ketiga, dengan pelanggan. Yang keempat, persiapan untuk hari esok. Yang kelima, perlakukan PR seakan kamu bagi perusahaan yang bergantung kepadanya. Yang keenam, bersikap tenang, sabar, dan memiliki rasa humor. Buatlah bingkai dasar kerja public relation sebagai mukjizat dengan sikap konsisten dan tenang. Beberapa kelebihan word of mouth menjadi bagian dari proses pemasaran akan sebuah produk. Proses ini terjadi saat seseorang berbicara sebuah produk yang digunakan atau mungkin diketahui dengan orang lain. Cara menyampaikannya juga menjadi salah satu hal yang menarik bagi orang lain. Beberapa kelebihan word of mouth. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai suatu produk, barang, atau jasa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, bisa sesuai dengan topik pembicaraan. Kelebihan lainnya dapat diperoleh dari adanya word of mouth adalah kemudahan untuk bisa dibicarakan di setiap situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga, iklan informal. Saat seorang berbicara mengenai suatu produk, maka sebenarnya hal itu merupakan bagian dari promosi. Yang keempat, menyebar secara cepat. Proses pembicaraan sebuah iklan dari suatu produk yang dilakukan dari satu orang ke orang lain sangatlah memudahkan untuk dilakukan. Beberapa unsur word of mouth. Yang pertama adalah pembicara. Pembicara yang membicarakan tentang suatu produk atau barang jasa kepada siapa saja. Yang kedua adalah topik. Topik adalah suatu yang selalu dibicarakan oleh pembicara. Yang ketiga adalah alat. Alat yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan sebuah topik. Yang keempat adalah partisipasi. Sebuah topik tertentu hanya akan dibicarakan jika terdapat pembicaraan dan topik. Yang kelima adalah pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melihat dan memantau respon atau perilaku konsumen. Nah, sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang mohon maaf, karena ini juga dadakan, guys. Terima kasih Bapak dosen untuk tugas UAS-nya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.